dari bahasa Yunani Xanthos yang berarti duri dan cephala yang berarti kepala. Xanthos cephala disebut juga sebagai cacing berkepala duri. Memiliki proboscis pada bagian anterior. Cacing dewasa bersifat endoparasit obligat pada saluran pencernaan dan organ reproduksinya terpisah atau disebut dioecious. Pada video ini akan dijelaskan mengenai spesies Acanthocephala, di antaranya adalah Radimorhinus pristis dan Acimorhinus salmonis. Radimorhinus pristis memiliki bentuk tubuh silindrik memanjang. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8 sampai 19,5 mm dan lebar antara 0,4 sampai 0,8 mm. Individu betina berukuran panjang 23 sampai 35 mm dan lebar 0,6 sampai 0,8 mm. Betina memiliki posterior yang lebih panjang daripada jantan. Dibesarkan daerah askinosa memiliki 12 baris kait dengan jumlah kait 18 sampai 22 per baris. Origenitan adalah bagian terminal cacing jantan dan uterus bagian subterminal cacing betina. Pada siklus hidupnya, Radimorhinus pristis menjadikan krustasea sebagai inang antara. Salah satu spesiesnya adalah Nyctipanes cauchi. Selain itu, parasit ini juga memerlukan inang definitif, yaitu ikan dari golongan Scombroidae, Scipidae, Belonidae, Charangidae, dan Bramidae. Bentuk tubuh silindris dan sedikit lebar pada bagian tengah. Pada bagian ventral anterior tubuh terdapat sepasang benjolan kulit berbentuk kubah. Memiliki 8-12 baris kait pada proboscis. Bagian depan dari proboscis memiliki kait yang jauh lebih kecil di ujung apikal. Gonopor betina biasanya terletak pada bagian subterminal atau dekat subterminal. Gonopor jantan biasanya juga terletak pada bagian subterminal atau dekat subterminal. Pada ujung posterior spesimen jantan menunjukkan bursa terbalik secara subregional yang polos tanpa ornamen atau struktur sensori. Mikrospor merata di seluruh bagian epidermis tubuh dan terlihat dari tubuh bagian tengah. Pada siklus hidupnya, Echinorhynchus salmonis menjadikan krustasea sebagai inang antara, yaitu kelompok Copepoda, Ostracoda, Amphipoda, dan Isopoda. Selain itu, Echinorhynchus salmonis merupakan parasit yang umum dan banyak ditemukan menginfeksi ikan salmonis sebagai inang definitif, salah satunya spesies Coreganus lavaretus. Siklus hidup Acanthocephala, dalam hal ini Radimorhinus pristis dan Echinorhynchus salmonis adalah sama, di mana siklus hidup dimulai dari telur yang dihasilkan cacing dewasa keluar bersamaan dengan feses ikan sebagai inang definitif. Kemudian, telur pada lingkungan bebas akan berkembang sehingga mengandung larva acanthor. Telur tersebut akan termakan oleh krustasea sebagai inang perantara dan selanjutnya berkembang menjadi cistasan. Acanthocephala dapat menginfeksi inang definitif bersamaan dengan termakannya inang antara oleh inang definitif tersebut, atau cistasan terlebih dulu mengalami reensis pada inang paratenik. Dalam hal ini, inang paratenik adalah ikan kecil. Pada saluran pencernaan inang, terutama pada bagian usus, Acanthocephala menginfeksi inang dengan cara menancapkan proboscis pada dinding usus. Demikian penjelasan tentang Acanthocephala. Terima kasih atas perhatiannya.